Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan teman saya bernama Anida Rahmah, saya sendiri Nurokaniatul Laili, dan Stefani Febriliana Hardianus, di mana kami akan membahas tentang analisis kecelakaan kerja studi kasus tambang batubara yang berada di Kalimantan Timur pada tahun 2022, yang dimana terjadi longsor di tambang terbuka terus menyebabkan korban jiwa atau pekerja meninggal. Selanjutnya terjadi saat aktivitas penggalian. Lanjut, penyebab umumnya terdapat tidak ada sistem pengaman lereng, kondisi tanah labil, curah hujan tinggi, dan faktor alam dan kelalaian manusia. Selanjutnya, unsafe attitude, tindakan tidak aman. Tindakan tidak amannya terdapat tetap bekerja saat cuaca buruk, terus tidak menggunakan APD lengkap, tidak mengikuti prosedur K3, kurang waspada terhadap longsor. Selanjutnya, ada unsafe condition atau kondisi tidak aman. Di sini ada lereng tambang tidak stabil, tidak ada pemantauan longsor, terus ada drainase buruk, terus ada pengawasan manajemen lemah, dan tidak ada sistem peringatan dini. Selanjutnya ada ulasan, yaitu ada 4, yaitu ada penerapan ketiga masih lemah, kurang analisis risiko sebenarnya bisa diminimalkan, terus ada pengendalian bahaya tidak optimal. Selanjutnya ada rekomendasi perusahaan. Yang pertama ada analisis geoteknik rutin, yang kedua ada pasang sistem pemantauan lereng, yang ketiga ada perbaiki sistem drainase, yang keempat pelatihan K3 untuk pekerja, yang keenam ada hentikan kerja saat cuaca ekstrim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian rekomendasi pekerja. Bagian ini berisi tindakan seorang pekerja untuk menjaga keselamatannya agar terhindar dari suatu kecelakaan kerja. Yang pertama itu ada patuhi prosedur keselamatan. Artinya, pekerja wajib mengikuti semua aturan dan SOP yang telah ditetapkan agar terhindar dari suatu kecelakaan kerja. Lalu ada laporkan kondisi berbahaya. Jika menemukan potensi bahaya, semisal alat kerja yang rusak, lingkungan tidak aman, sebaiknya kita sebagai pekerja harus segera melaporkan agar bisa ditangani dengan cepat. Lalu ada gunakan APD lengkap seperti helm, sarung tangan, sepatu safety, masker, sesuai dengan jenis pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Lalu yang terakhir ada hindari kerja saat tidak aman. Di saat kita merasa kelelahan, sebaiknya kita jangan memaksakan diri. Itu bisa beresiko tinggi untuk terjadinya kecelakaan kerja. Lalu lanjut, ada pentingnya budaya K3. Bagian ini menekankan bahwa keselamatan harus menjadi budaya, bukan hanya sekedar aturan. Semua pekerja sadar risiko. Setiap orang harus paham potensi bahaya di pekerjaannya masing-masing. Lalu saling mengingatkan, antar pekerja harus saling peduli dan berani untuk mengingatkan satu sama lain. Lalu ada keselamatan jadi prioritas utama. Produksi atau target kerja tidak boleh mengalahkan keselamatan kita sendiri. Lalu yang terakhir ada prinsipnya, yang artinya keselamatan adalah hal utama dan tidak boleh ditawar dalam kondisi apapun. Intinya, budaya K3 berarti semua yang memiliki pemikiran keselamatan setiap saat. Terakhir ada kesimpulan. Bagian ini merangkum inti dari keseluruhan materi. Kecelakaan dapat dicegah dengan penerapan prosedur dan kesadaran yang baik. Kecelakaan kerja bisa diminimalkan, bahkan bisa kita hindari jika kita mengikuti aturan atau SOP yang telah ditetapkan. Lalu, ketiga harus diterapkan dengan ketat. Tidak boleh setengah-setengah, harus konsisten dan disiplin. Lalu, perlu pengawasan dan kesadaran pekerja.
Kombinasi antara pengawasan dari pihak, perusahaan, dan kesadaran individu sangat penting. Karena kesadaran diri itu sangat penting. Lalu ada pencegahan. Pencegahan ini sama dengan prioritas utama. Lebih baik mencegah daripada menangani akibat kecelakaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. I just had to let you know you're. She had me, baby, boom, she